Kaidah nomor 33 dalam kitab Qawaid Tasawuf sebagaimana telah disinggung di akhir kaidah nomor 32 bahwasannya kaidah 30 ketiga ini akan menjadi contoh aplikatif dari pernyataannya Ibnu Jalla yang musonif mengutipnya di kaidah kemarin. Jadi langsung saja qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yajharu syai'u bimithalihi wa yaqwa bidalilihi. Pastinya nampak sesuatu itu dengan contohnya atau dengan ilustrasinya, karena contoh dan ilustrasi bisa lebih mendekatkan pemahaman seseorang terhadap hakikat sehingga bisa lebih mentasawurnya dengan sempurna. Wa yaqwa bidalilihi, dan menjadi kuat sesuatu itu apabila didasarkan pada argumentasi. Yang tadinya hanya sekedar tasawur, dengan adanya argumentasi dia menjadi tasdik. Pamisalul jindikul jabariul ladzi yuridu ibdalal hikmata wal ahkami. Maka contoh dari seorang jindik yaitu yang dia itu berinteraksi dengan Allah melalui hakikat dan bersama makhluk juga melalui hakikat. Dia itu apa? Al-Jabari, orang yang dia itu secara tidak langsung berpaham fatalism, yang dia itu dengan pemahaman tersebut menghendaki sia-sianya atau tidak bermanfaatnya hikmah dan hukum-hukum, karena segala sesuatunya dia itu menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarnya, salahnya itu Allah lah yang membuat. Dia melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan apapun, dia berkata ini sudah menjadi takdir Allah. Dengan demikian hukum yang Allah kehendaki itu untuk manusia, aturan-aturan yang Allah atur sedemikian rupa untuk kemaslahatan manusia. Nah, dengan pemahaman seperti itu menjadi ibdal, menjadi batil, menjadi salah, menjadi tidak ada manfaatnya. Wa misalu sunni ma waqa'a fi hadisi salasatil ladzin sadda alaihimul gurru fasa'alallahu kullu wahidin bi afdali a'malihi kama soha wa adodatsu jawahirul adilati targiban wa tarhiban wallahu alam. Adapun contoh seorang sunni yaitu seseorang yang dia itu berinteraksi dengan Allah menggunakan syariat dan berinteraksi dengan makhluk, dia juga menggunakan syariat, yang di sini itu seolah-olah kemarin saya gambarkan masih hitung-hitungan. Tapi meskipun hitung-hitungan ini lebih baik ya daripada jindik tadi. Wa misalu sunni, musannif di sini mencontohkan misalu sunni, contoh seorang sunni ini dia adalah apa yang terdapat di dalam hadis tentang 3 orang yang dia itu insadda alaihim, yang tertutup kepada mereka al-ghor. Jadi ceritanya ya ini diantaranya kita bisa temukan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di awal-awal ada 3 orang, dia itu beristirahat di sebuah gua, tapi tiba-tiba batu itu terjatuh dan menutupi si mulut gua sehingga dia tidak bisa keluar. Akhirnya mereka diskusilah bagaimana kira-kira solusinya. Nah, di sini fasa'alallaha, memintalah kepada Allah setiap masing-masing dengan yang terbaik daripada amalnya, sebagaimana diceritakan di sana. Ya, mereka berdoa, ya Allah, aku punya amal soleh begini, mudah-mudahan dengan amal solehku si pintunya terbuka. Maka setiap doa dari masing-masing itu Allah ijabah dengan tergesernya batu sehingga mulut gua itu terbuka kembali. Kama soha, sebagaimana absah atau soheh hadis ini wa adodatsu, dan dikuatkan jawahirul adilah oleh argumentasi-argumentasi lain secara johir ya, banyak maksudnya ditemukan hadis-hadis lain yang serupa targiban berupa pemotivasian, wa tarhiban dan menakut-nakuti. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita yang terakhir untuk mencontohkan supi. Wa misalu supi ma fi hadisir rajulil lajistaslapa mir rajulin alfa dinarin faqala abgini syahidan. Contoh seumpama supi adalah apa yang ada di dalam hadis tentang seseorang lelaki yang meminta pinjaman pada lelaki yang lain, pada temannya, meminta pinjamnya alfa dinar, 1000 dinar. Faqala, berkatalah si rajul, abgini syahidan, carikan untukku seorang saksi. Faqala, berkata si peminjam ini, kafa billahi syahidan, cukuplah bagiku ini Allah sebagai saksi. Faqala, berkata lagi si orang yang meminjamkan, abgini kapilan, carikanlah untukku kapil, penjamin. Yang meminjam jawab lagi, kafa billahi kapilan, cukup bagiku Allah sebagai penjamin. Parodia, maka merestuilah si pemberi pinjaman. Suma lamma hadarul ajalu kharaja liyaltamisa markaban falam yajidhu. Kemudian saat telah hadir tempo masa pembayaran, keluarlah dia untuk mencari kendaraan.
tidak menemukan. Diceritakan di sana harus melewati laut. Maka di sini karena keadaan tidak memungkinkan untuk dia itu menyampaikan hartanya bertemu langsung karena nggak ada kendaraan, panakoro khosyabatan, maka dia melubangi sebuah kayu waja'ala dan menjadikan piha di dalamnya alfa dinar, 1000 dinar itu disimpan di sana. Waruk atan tak tadi hikayata wa abdallah, dan dia pun melubangi kayu tersebut yang dimasukkan ke dalamnya cerita. Maksudnya cerita bahwasanya mohon dimaafkan aku tidak bisa menyampaikannya langsung ya karena nggak ada kendaraan dan sebagainya. Lalu wa abdalaha, dia itu melemparkanlah terhadap kayu yang berisi uang dan catatan tersebut. Lillaji rodiyabihi, yaitu kepada zat yang si pemberi pinjaman itu merestuinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pawasolat, maka sampailah kepada si pemberi pinjaman. Nah, di sini ini bentuk daripada interaksinya sufi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat dan kepada makhluk secara syariat. Nah, dalam situasi ini meskipun seseorang ini dia itu punya ujur tidak bisa menyampaikan, kendati demikian dia menempati janjinya, karena dia itu bukan hanya janji kepada siapa, kepada orang tersebut, tapi dia memiliki janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu lillaji rodiyabihi, kepada yang dia merestuinya. Jadi makna dari lillaji rodiyabihi itu tadi lebih ke si seseorang yang meminjam, bukan pemberi pinjaman. Nah, ini interaksinya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat. Summa ja'a, kemudian di lain waktu dia datang lagi bi alpin uro dengan 1000 yang lain, wapaan untuk menunaikan lihaki syariat, pada hak syariat. Nah, kemudian setelah beberapa waktu kemudian dia menemukan kendaraan, bisa bertemu lagi dengan orang yang memberikan pinjaman, lalu dia serahkan lagi 1000 lagi sebagai hak daripada apa? Daripada syariat. Khorojahuma al-Bukhari fi jami'ihi. Nah, kedua hadis tadi, yaitu baik yang pertama yang tentang 3 orang lelaki yang terkurung di dalam gua, baik juga hadis ini ditahrij oleh Imam Bukhari di dalam kitab Jami'-nya. Wa minhu, dan dari kisah yang diceritakan oleh musonib tentang contoh sufi ini, beliau mengutip ayat inna manut'imukum liwajhillahi la nuridu bikum jaza'a wala syukura inna nakhafu mir rabbina, sesungguhnya kami memberi makan itu karena Allah, kami tidak menginginkan dari kalian balasan atau ucapan terima kasih. Inna nakhofu, bahwasanya kami takut kepada Tuhan kami saja. Nah, di sini ada interaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hakikat, yaitu melalui hakikat, dan kepada makhluk yaitu dengan syariat. Paja'ala di sini seseorang yang ngomong tadi menjadikan keterkaitan takut kepada Allah ini menjadi pendorongnya untuk melaksanakan amal. Wallahu a'lam. Wa qad qala rajulun li Shibli. Terus musannif juga mengutip sebuah kisah di mana saat itu seorang lelaki bertanya kepada Shibli, kam fi khamsin minal ibil, berapakah zakat daripada 5 unta? Qala, Shibli menjawab, syatun fil wajib, itu hanya 1 di dalam yang wajib, maksudnya berinteraksi secara syariat. Amma indana, adapun bagi kami pakuluha, maka semua unta itu adalah lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara hakikat ya kita tidak memiliki apapun karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka berkatalah si rajul kepada Shibli, pama asluka bidali, apa dasar kamu tentang hal tersebut? Qala, Shibli menjawab, Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar, hina kharaja, saat beliau mengeluarkan dari hartanya semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, di sini menceritakan bahwasanya Abu Bakar tidak memiliki apa-apa, yaitu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumakola, kemudian beliau mengatakan, paman kharaja an malikulihi fa imamuhu Abu Bakar, barang siapa mengeluarkan dari hartanya seluruhnya maka imamnya adalah Abu Bakar, role modelnya atau figur yang diikutinya adalah Abu Bakar. Waman kharaja an ba'dihi, barang siapa yang mengeluarkan dari sebagian hartanya dan meninggalkan sebagian harta yang lainnya maka imamnya adalah Umar. Waman akhoja, barang siapa mengambil karena Allah, wa atau memberi karena Allah, wa jama'a, wa mana'a, menghimpun, wa mana'a, dan menahannya lillahi karena Allah, maka imamnya Utsman. Waman taroka dunya li ahliha, dan barang siapa yang mentalak atau meninggalkan dunia li ahliha,
hanya untuk penghuni dunia, fa imamuhu, maka imamnya Ali. Terus di sini diakhiri perkataan Syibli, wa kullu ilmin la yuaddi ila tarki dunya falisa bi ilmin. Maka segala ilmu yang tidak mengantarkan kepada meninggalkan dunia, maka itu bukan ilmu, katanya. Intaha, selesai sudah. Wa huwa ajimun, ini adalah agung di dalam babnya. Mudah-mudahan di dalam cerita ini sudah nampak jelas ya apa yang dimaksud dengan jindik, sunni, dan sufi dengan definisinya masing-masing dan diterapkan dalam contoh yang real. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab.